itu. Heeh. Nanti ini belum waktunya buat apa? Lagi bersama Anthony di channel Anthony Gotama. Ya, pada hari ini saya akan mengganti oli ya. Walaupun secara kilometer ini belum sampai ya, tapi karena olinya sudah berusia 1,5 tahun, maka perlu diganti ya. Karena masa pakai oli itu ternyata cuma 6 bulan saja. Kalau sudah lebih dari itu ya teroksidasi ya, berdasarkan teman yang saya tanya. Nah, maka dari itu saya putuskan untuk ganti aja daripada nanti kelamaan ya gantinya. Ya, mau ikuti perjalanannya, ikuti video ini sesaat lagi. Ini baru di kilometer 50.606 ya, padahal untuk ganti oli itu di 56.403 ya. Nah, ini terakhir ganti oli di tanggal 7 bulan 3 2020, artinya ini 2 minggu sebelum pandemi ya. Nah, ya harusnya gantinya bulan September tahun lalu, tapi kilometernya belum tercapai. Saya kira ini saya abaikan lah tanggal gantinya, tapi memang usia oli itu hanya 6 bulan saja ya. Mau kilometernya tercapai atau enggak tetap harus diganti. Ya, kurang lebih seperti itu sih yang saya dapatkan ketika saya menanyakan ini kepada teman saya. Ya, mau ikuti reviewnya, ikuti saat lagi. Oke, kita langsung saja mulai. Ya, ini proses pertama yaitu mengeluarkan oli lama ya dari bawah kolong. Jadi ada bak penampungan di bawah kolong itu dan ada sekrupnya ya. Jadi oli akan lebih mudah keluar lewat situ daripada kita harus menyedot dari kap mesin ya. Ya mungkin kalian sudah tahu ya kalau kebanyakan oli pasti dikeluarkan dari bawah sini ya. Ya. Dan oli ini sebenarnya belum mencapai kilometer yang ditentukan ya. Tapi karena umurnya sudah lebih dari 6 bulan katanya sih mengakibatkan oksidasi. Jadi kualitas olinya tentunya menurun ya kalau tidak diganti. Dan itu ya sebaiknya diganti ya setiap 6 bulan walaupun kilometer belum tercapai. Tapi ada satu perdebatan ya, kata orang bengkel yang saya servis, oli itu ya nunggu kilometernya tercapai aja, nggak mesti harus 6 bulan. Menurut kalian yang benar yang mana? Ini saya menjadi agak sedikit bingung ya soal ini. Tolong komentar di bawah. Oke, setelah buka kap mesin ditemui satu hal yang menjadi masalah, yaitu ada bagian yang rembes ya di headnya mesin. Ya, itu di seal karetnya ya yang sudah getas tentunya. Karena mobil ini sudah berusia 11 tahun dan belum pernah diganti ya. Jadi wajar kalau terjadi hal seperti itu. Dan ada satu masalah lagi, yaitu adanya tikus yang masuk ke bagian mesin. Dan itu sangat berbahaya apabila tikus itu menggigit kabel. Namun bengkel sudah memberikan satu solusi mudah, bisa ditonton di YouTube Short terbaru saya yang belakangan ini banyak ditonton oleh orang-orang. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di dalam kap mesin Innova kali ini. Oke, ya ini kita memulai penggantian olinya dengan oli baru ya. Untuk mengisi olinya dari atas kap mesin ini ya, bukan dari kolong ya. Ya. Jadi oli yang digunakan ini menggunakan TMO sebanyak 5 liter. Yang ini sudah 4 liter, tadi yang 1 liternya sudah dituangkan sebelumnya ya. Dan dapat rekomendasi dari bengkel, katanya kedepannya bisa menggunakan Shell Helix ya, yang katanya jauh lebih bagus dari TMO ini dan tentunya harganya jauh lebih murah ya dari oli TMO ini. Kedepannya saya akan mencoba Shell Helix ya. Ya, tentunya pastinya akan lebih irit ya pengeluarannya untuk beli oli ini ya kalau memang harganya lebih murah dari TMO ini. Teman-teman bisa komentar di bawah oli apa yang rekomendasi selain oli TMO ini ya. Ya, oke, sudah beres untuk pengisian olinya. Jadi ya cepat sekali ya prosedurnya, tidak lama-lama amat. Ya, sudah beres dan oh ya, kita sedikit menunjukkan lagi bagian mana yang ada jejak tikusnya, yaitu ada di bagian berdebu pada
air intake-nya ya, terlihat seperti jejak-jejak tikus di sana, dan juga ada kotoran tikus di headnya mesin itu ya. Jadi ada kotoran tikus di situ bisa kelihatan, dan ya itu membuat saya agak terkejut ya. Ternyata tikus juga pernah naik ke mobil ini, tapi untungnya kabel-kabelnya tidak ada yang masalah, jadi masih cukup aman lah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tolong lihat di YouTube short terbaru saya mengenai cara mengusir tikus dari kap mesin ini ya, sesuai rekomendasi dari bengkel, dijamin mudah dan murah ya. Ya, kurang lebih seperti itu dulu untuk bagian servis ganti olinya ya. Oke, setelah 1 minggu mengganti oli, akhirnya saya memutuskan untuk servis mesin sesuai saran dari bengkel langganan saya. Ya, oke, bagian mesin yang akan diperbaiki yaitu karet seal yang tadi ketas itu ya, sehingga yang membuat olinya sedikit rembes ya di bagian headnya. Ya, itu yang akan diganti, dan sekalian mengganti busi pada mobil ini ya, karena businya juga sudah lama tidak diganti ya. Oke, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah membongkar bautnya terlebih dahulu ya, karena baut-bautnya cukup banyak dan kita harus melepas semuanya, termasuk baut-baut yang menempel untuk air intake-nya, karena air intake-nya pun juga menghalangi bagian kepala mesinnya, jadi harus dibongkar juga ya. Dan begitu pula dengan perkabelan yang ada di sekitarnya, perlu dilepaskan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ya nantinya. Dan juga ya, itu yang di atas itu merupakan kabel yang terhubung ke busi, dan yang di samping terhubung ke injektor ya. Ya, ini sistemnya sistem MPI ya pada Innova ini, jadi injektornya ada di samping, bukan di atas seperti tempat yang ada di busi itu ya. Oke, ya, berhubung video yang saya rekam ini cukup lama ya, jadi kita percepat saja ya. Karena pembongkaran ini memakan waktu 10 menit lebih ya pada video ini, jadi daripada videonya kelamaan, jadi saya bikin seperti timelapse seperti ini ya. Dan untuk pembongkarannya ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini masih dalam proses ya. Nanti di akhir video nanti akan terlihat seperti apa bagian dalam dari head mesin ini ya. Ya, ini juga sekalian akan mengganti busi pada Innova kali ini. Ya, kurang lebih seperti itu saja. Silahkan dinikmati videonya sampai selesai. Ya, bisa kita lihat ya, setelah bagian intake-nya dilepas, maka intake itu tersambung ke bagian throttle body ya. Ya, throttle body itu ya juga mengatur udara yang masuk ke dalam mesin ya. Jadi throttle body setelah itu diteruskan ke bagian intake manifold yang mendistribusikan udara ke dalam mesin ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih yang saya tahu mengenai penjelasan singkat ya, sirkulasi udara dari intake ke bagian mesin ya. Tolong dikoreksi apabila mungkin penyampaian saya ini agak kurang tepat dengan cara komentar di bawah seperti biasanya. Ya, oke, seperti yang saya bilang tadi, Innova ini menggunakan sistem MPI pada sistem injeksinya. Jadi injektor terletak di bagian intake manifold ya. Jadi disemprotkan ketika udara masuk ke dalam mesin ya. Jadi berbeda dengan GDI. Kalau GDI itu langsung disemprotkan di bagian ruang bakar ya. Jadi bersamaan dengan piston. Ya, kalau GDI itu ada di Hyundai Kona dan Kia Seltos ya. Kalau Innova ini harusnya pakai MPI. Mungkin kalau kurang tepat bisa bantu komentar di bawah ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih kalau yang saya lihat kemarin mengenai sistem injeksinya ya. Ya, headnya sudah dibuka dan kali ini dibersihkan dulu dari kotoran tikus dan juga rembesan oli yang ada di atas tadi ya. Agar ketika dipasang nanti kondisinya sudah bersih seperti sedia kala ya. Oke, ya, ini dibersihkan menggunakan air sabun, dan setelah itu ya, itu di bagian head itulah karet-karet terpasang ya.
nanti karet yang sudah getas itu akan diganti dengan yang baru tentunya, agar oli tidak merembes lagi ke bagian itu ya. Kurang lebih ya, seperti inilah karet-karet yang akan diganti ya. Ya, ini sedang dalam proses pelepasan ya. Karena karet yang ini sudah terlihat getas ya tentunya, karena umurnya sudah lebih dari 10 tahun dan itu artinya sudah harusnya diganti ya karet-karet ini ya. Ya wajar karena mobil ini kilometernya 50.000 saja baru sampai, artinya jarang jalan, dan kita kira mesin ini masih dalam kondisi baik-baik saja, ternyata ada bagian yang kita sepelekan, jadinya ya agak rembes sedikit ya, tapi ini masih dalam tahap ringan lah ya, belum sampai berat-berat amat. Jadi cukup karet-karet ini aja yang diganti, maka permasalahan rembes oli sudah beres pada Innova milik keluarga saya ini. Ya, kurang lebih seperti itu penampakan dari seal karet yang akan diganti ini ya. Ya, seperti itu, nanti kita akan lihat proses penggantiannya. Ya, setelah dicuci, kita keringkan menggunakan kompresor angin ya, bagian tutup dari mesin Innova ini. Oke, setelah itu bagian blok besinya dibersihkan ya menggunakan bensin ya, terutama yang menyambung dengan kepala dari mesinnya itu. Ya, tujuannya agar membersihkan lem-lem yang menempel di blok tadi itu ya, agar ketika dikembalikan nanti sudah dengan lem yang baru tentunya. Ya, kenapa pakai bensin ya, agar tentunya bisa lebih bersih ya, daripada cuma pakai air aja gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah proses penggantian busi ya, jadi menggunakan alat ulir seperti itu ya untuk mengambil businya. Jadi ada dua buah ya, satu untuk yang membuka pengencangnya dan satunya untuk mengambil busi di dalam ya. Ya, ada dua alat tuh yang digunakan. Begitu juga sebaliknya ketika mau memasang kembali busi, berarti memasukkan alat pengambil businya terlebih dahulu, terus diletakkan di dalam, diputar sedikit, baru dikencangkan menggunakan uliran seperti itu ya. Ya, cara kerjanya seperti itu untuk memasang businya nanti. Ya, ini masih dalam proses pembongkaran dan akan diganti dengan yang baru, dan yang lama itu sudah kelihatan gosong ya di bagian keramiknya ya. Wajar karena sudah cukup lama diganti, saya lupa kapan terakhir diganti ya. Entah kapan ya, mungkin waktu tune up di Auto 2000 berapa tahun yang lalu, saya juga tidak ingat ya. Oke, itu juga disemprotkan bahan carbon cleaner ya. Ya, tentunya untuk memaksimalkan pembakaran juga ya. Ya, karena kan ada deposit kerak di dalamnya. Kalau diberikan carbon cleaner itu harusnya bisa lebih bersih lah, walaupun ya tidak terlalu maksimal karena kan cuma disemprot di area busi itu aja. Tapi ya minimal pembakarannya jauh lebih baik kalau diberikan carbon cleaner daripada tidak digunakan. Ya, di busi yang baru pun juga disemprot bahan carbon cleaner ya, agar makin maksimal kerjanya. Ya, inilah yang diganti pada Innova kali ini. Oke, selanjutnya pemasangan kembali karet seal di head pada mesin Innova ini ya. Ya, tentunya itu sudah dilem ya. Cuma tidak saya rekam secara full karena tadi saya juga merekam ke bagian pengerjaan businya, jadi saya tidak sempat melihat pemasangan karetnya ini dari awal. Tapi untuk memasang karetnya tentunya dipasangi lem ya, baik di sisi atas maupun bawah, agar menyambung ke bagian blok mesinnya nanti ya. Karena kalau tidak dilem ya nanti bakalan bocor juga ya. Ya, tujuannya sih seperti itu, kenapa harus dikasih lem ya, agar merekat sempurna dan tidak bocor. Ya, pengerjaannya ya sama seperti waktu membongkar ya. Ya. Oke, kok bisa tahu karet ini harus diganti ya? Ya karena waktu ganti oli tepat sekali ada yang servis Innova bensin pula dan bagian ini yang diganti. Jadi ya indikasinya juga sama, rembes oli ya di bagian headnya itu ya. Jadi ya langsung tahu kalau bagian itu yang memang harus diganti, karena ya wajar lah, mobil ini sudah 10 tahun dan orang itu pun juga belum pernah ganti karetnya sama sekali. Wajar kalau jadinya getas ya dan rembes di bagian headnya. Oke, ya orang itu juga sekalian ganti seal karetnya dan juga sekalian ganti busi ya. Ya, jadi seperti itulah
bagaimana langsung bisa ketahuan kalau bagian-bagian itu yang harus diganti ya kurang lebih seperti itu ya. Oke ya, pengerjaan servis kali ini cukup sederhana ya, tidak terlalu berat ya. Setelah dilem di bagian headnya tadi ya untuk karet-karet silnya, saatnya dikembalikan ke bagian blok mesinnya ya untuk dipasang kembali ya. Ya, pertama-tama yang harus dipastikan bahwa di bagian blok mesinnya sudah tidak ada bagian lem yang tersisa ya, atau bekas lem karet sebelumnya dipastikan sudah bersih agar nantinya tidak ada gap ya yang membuat adanya celah di bagian blok mesin itu tentunya. Ya, dan pemasangannya pun juga harus presisi ya, agar tidak beleot-beleot nanti lemnya malah jembret ke mana-mana ya. Ya, kurang lebih seperti itu hal yang harus diperhatikan ketika mau memasang ya. Harus benar-benar pas dan kondisi besinya juga sudah tidak ada sisa-sisa lem atau kotoran oli atau segala jenisnya ya, agar hasilnya pun jadi maksimal. Oke, setelah headnya terpasang kembali, maka saatnya mengembalikan baut-bautnya ke tempat semula ya. Ya, dimulai dari baut-baut yang terpasang pada head itu sendiri, lalu diteruskan ke bagian electrical yang ada di busi ya. Dan setelah memasang bautnya kelar, baru kita mengembalikan bagian perkabelannya untuk dicolokkan kembali ke tempat semula. Baru setelah semuanya kelar, maka bagian intake-nya dipasang untuk yang terakhir ya. Untuk di tahapan terakhir baru kita memasang intake-nya ya kembali. Dan juga perkabelan ini juga harus terkoneksi semua. Kalau salah satu tidak terhubung, maka sensornya jadi kacau nanti maksimal. Ya, kurang lebih seperti itu pengerjaan akhir dari pemasangan kembali head mesin yang tadi diganti seal karetnya dan businya pun juga sudah diganti menjadi baru. Ya, jadi ini keseluruhan hasil dari servis Innova kali ini. Oke, kita langsung saja rinci biaya yang dikeluarkan untuk servis dan ganti oli di Innova ini ya. Yang pertama dari oli mesin kita habis 360.000 ditambah jasa 390.000 ya. Untuk oli mesinnya tadi TMO ya, jadi total 5 liter yang digunakan. Dan untuk servisnya ongkosnya kena 200.000 ya, ongkos jasa servisnya. Dan untuk spare partnya busi habis 60.000 untuk 4 biji. Lalu untuk karet klepnya yaitu yang pinggir-pinggirnya tadi habis 135.000, dan untuk karet yang menempel di bagian busi habis 100.000. Jadi totalnya 295.000 ditambah ongkos kerjanya 200.000 jadi 495.000. Oke, jadi total biaya yang dikeluarkan untuk servis kali ini adalah 885.000. Ya, kalau buat saya ini tentunya jauh lebih murah daripada servis di Auto 2000. Kalau di Auto 2000 mungkin bisa habis lebih mahal dari ini ya. Ya, saya tidak mau menyebutkan angkanya berapa karena saya sudah lupa kapan tune up terakhir ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk rincian biaya servis kali ini. Tolong komentar di bawah apabila teman-teman mau sharing mengenai biaya servis Innova di bengkel non resmi atau bengkel langganan kalian. Oke, jadi sekian dulu video mengenai perbaikan mobil Kijang Innova ini, meliputi ganti oli dan ganti karet seal beserta busi pada mesin Innova ini ya. Apabila teman-teman menyukai ini, silahkan like video ini dan jangan lupa komentar seperti yang saya sebutkan di sebelum-sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Antoni Gotama agar channel ini terus berkembang setiap harinya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton. Ya.